Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Rizal Makassar. Kali ini saya akan membahas mengenai sosiologi hukum dari sudut sejarah. Sosiologi hukum itu pertama kali diperkenalkan oleh seorang warga negara Italia yang bernama Anzalotti pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi. Sosiologi hukum saat ini sedang berkembang pesat. Ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku. Artinya isi dan bentuknya berubah-ubah menurut waktu dan tempat dengan bantuan faktor kemasyarakatan. Menurut Schott, salah satu tugas sosiologi hukum adalah mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan. Menurut Roni Hanitijo Sumitro, ilmu hukum dapat dibedakan ke dalam dua cabang spesialisasi, yaitu studi tentang law in books dan studi tentang law in action. Apa itu law in books? Disebutkan bagi studi atau kajian tentang hukum sebagaimana tercantum di dalam kitab undang-undang atau sebagaimana di dalam peraturan perundang-undangan. Dan kata lain, studi tentang hukum sebagai norma atau kaidah. Hukum sebagai norma atau kaidah bersifat otonom. Artinya bahwa hukum tersebut berdiri sendiri dan bebas dari segala pengaruh. Sedangkan law in action disebutkan bagi studi atau kajian tentang hukum sebagai gejala atau proses sosial. Hukum sebagai gejala atau proses sosial sifatnya heteronom. Artinya hukum tersebut memiliki pengaruh dan hubungan timbal balik dengan gejala sosial seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, agama, dan lain sebagainya. Hukum sebagai gejala sosial yang bersifat empiris dapat dipelajari sebagai independen variabel maupun sebagai dependent variabel. Hukum yang dipelajari sebagai dependent variabel merupakan resultan atau hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, dan studi tersebut dikenal sebagai sosiologi hukum. Di lain pihak, hukum dipelajari sebagai independent variabel menimbulkan pengaruh dampak kepada berbagai aspek kehidupan sosial, dan studi dikenal sebagai studi hukum masyarakat. Studi tentang law in books dan law in action yang dikemukakan oleh Roni Hanitijo Sumitro tersebut tidak berbeda jauh
dengan pemikiran Sarjono Sukanto yang mengetengahkan ruang lingkup hukum yang mencakup Norwich-Hampton atau Solvensen-Hampton, yakni ilmu yang mempelajari hukum sebagai norma atau kaidah yang terdiri dari ilmu tentang pengertian hukum dan ilmu tentang kaidah hukum. Tassac-Henwiesen-Hafen atau Senwiesen-Hafen, yakni ilmu hukum yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial yang terdiri dari sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Berdasarkan uraian yang telah saya kemukakan bahwa beberapa sarjana atau ahli memberikan definisi sosiologi hukum, yaitu Sarjono Sukanto yang mengatakan bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya. Sacipto Raharjo mengatakan bahwa sosiologi hukum atau sosiologi of law adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Kemudian R.O.C. Salman yang mengatakan bahwa sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial secara empiris analitis. Kemudian yang keempat, Hart. Kalau Hart tidak mengungkapkan definisi tentang sosiologi hukum, namun definisi yang dikemukakannya mempunyai aspek sosiologi hukum. Hart mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan bermasyarakat. Menurut Hart, inti dari suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama atau primary rules dan aturan tambahan atau secondary rules. Aturan utama merupakan ketentuan informal tentang kewajiban-kewajiban warga masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pergaulan hidup, sedangkan aturan tambahan terdiri atas rule of recognition, yaitu aturan yang menjelaskan aturan utama yang diperlukan berdasarkan hierarki urutannya. Kemudian rules of change, yaitu aturan yang mensahkan adanya aturan utama yang baru. Kemudian rules of adjudication, yaitu aturan yang memberikan hak-hak kepada orang perorangan untuk menentukan sanksi hukum dari suatu peristiwa tertentu apabila suatu aturan utama dilanggar oleh warga masyarakat. Kita melangkah ke ruang lingkup metode kajian objek dan fungsi sosiologi hukum. Dalam hukum dan sosiologi sebagai sebuah disiplin intelektual dan bentuk praktik profesional memiliki kesamaan ruang lingkup.
namun sama sekali berbeda dalam tujuan dan metodenya. Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Perhatian utamanya dalam masalah preskriptif dan teknis. Sedangkan sosiologi memfokuskan pada studi ilmu ilmiah terhadap fenomena sosial. Meskipun demikian, kedua disiplin ini memfokuskan pada seluruh cakupan bentuk-bentuk signifikan dari hubungan-hubungan sosial, dan dalam praktiknya kriteria yang menentukan hubungan mana yang signifikan seringkali sama, yang berasal dari asumsi-asumsi budaya atau konsepsi-konsepsi relevansi kebijakan yang sama. Sosiologi hukum mempunyai objek kajian fenomena hukum, sebagaimana dituliskan oleh Curzon bahwa Roscoe Vaughan menunjukkan studi sosiologi hukum sebagai studi yang didasarkan pada konsep hukum sebagai alat pengendalian sosial, sementara Layard memandang sosiologi hukum sebagai suatu ilmu deskriptif yang memanfaatkan teknis-teknis empiris. Hal ini berkaitan dengan perangkat hukum dengan tugas-tugasnya. Ia memandang hukum sebagai suatu produk sistem sosial dan alat untuk mengendalikan serat mengubah sistem itu. Kita dapat membedakan sosiologi hukum dengan ilmu normatif, yaitu terletak pada kegiatannya. Ilmu hukum normatif lebih mengarahkan kepada kajian law in books, sementara sosiologi hukum lebih mengkaji kepada law in action. Sosiologi hukum lebih menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif, sementara ilmu hukum normatif lebih bersifat preskriptif. Dalam jurisprudensi model, kajian hukum lebih memfokuskan kepada produk kebijakan atau produk aturan. Sedangkan dalam sosiological model lebih mengarah kepada struktur sosial. Sosiologi hukum merupakan cabang khusus sosiologi yang menggunakan metode kajian yang lazim dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosiologi. Sementara yang menjadi objek sosiologi hukum adalah sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau government social control. Dalam hal ini sosiologi mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial. Sosiologi hukum menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam kajian ilmu hukum paling tidak ada 3 faktor yang menjadi parameter sebuah produk hukum dapat berfungsi dengan baik, yaitu berfungsi secara filosofis. Setiap masyarakat selalu mempunyai rights, yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum. Misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau rechtside tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk. Pandangan mereka tentang individual dan kemasyarakatan dan lain sebagainya, termasuk pandangan tentang dunia gaib
Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan dapat mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Menurut Rudolf Stemmer, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya, Gustav Randburg, seorang ahli filsafat hukum, menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, maka hukum akan kehilangan maknanya. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk hukum. Tidaknya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat menjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat. Oleh karena itu, dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang memiliki cita hukum Pancasila sebagai norma fundamental negara, sudah seharusnya setiap hukum yang akan dibuat hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung di dalam cita hukum tersebut. Pancasila pada era reformasi banyak mendapat kecaman dan hujatan dari berbagai kalangan. Karena Pancasila selama berkuasa rezim Orde Baru yang lalu telah dijadikan instrumen legitimasi bagi kepentingan kekuasaan. Interpretasi terhadap Pancasila yang dilakukan oleh kalangan luar kekuasaan Orde Baru dianggap sebagai interpretasi yang keliru dan harus ditolak. Di balik hujatan dan kecaman terhadap Pancasila, dari sisi nilai, Pancasila tetaplah seperangkat nilai luhur yang harus dipertahankan, karena Pancasila merupakan titik pertemuan kalimatun sawah dari berbagai perbedaan-perbedaan yang ada di negeri ini. Demikianlah konten saya pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di channel Rizal Makassar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.